Halo Sobat Sosial, selamat datang di podcast Terlindas, Transparatif, Responsif, Unggul, Inovatif, dan Aspiratif. Perkenalkan, saya Ines Satu Pratiwi. Pada hari ini, saya akan menjadi host pada podcast kali ini. Perlu kami ingatkan juga pada Sobat Sosial bahwa acara podcast ini tetap menggunakan swab antigen ya Pak, dan kebetulan hasilnya negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Dengan pendidikan yang layak, diharapkan mampu untuk meningkatkan peluang untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, diluncurkan sebuah program sosial dalam sektor pendidikan, yaitu PIP atau KIP. Sobat Sosial, pasti penasaran kan apa itu PIP dan bagaimana mekanismenya serta apa persyaratannya? Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan tentu saja inspiratif, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Bapak Winarto SEMM. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Bapak Winarto SEMM ini kurang lebih selama setahun ya Pak menjabat jadi Sekretaris Dinas? Ya, sekitar 1 tahunan. Kesan-kesannya selama setahun ini bagaimana Pak? Yang jelas pusing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ya Mbak. Jadi dinas kami itu dinas yang besar, mengurusi guru juga. Ya, hampir 3/4 lah PNS di Kabupaten Tegal itu guru dan sebagainya. Dan tentunya di situ banyak permasalahan, dinamika dan sebagainya yang harus kita hadapi. Banyak dari Sobat Sosial yang ada di rumah Pak, banyak yang bertanya baik secara online maupun offline tentang apa sih Pak PIP atau KIP itu? Oke, baik. Kalau secara singkatan, KIP jelas Kartu Indonesia Pintar ya. Kalau PIP Program Indonesia Pintar. Sebenarnya antara KIP dan PIP itu menjadi satu kesatuan sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, bahwa PIP itu adalah bantuan uang tunai dan perluasan kesempatan belajar yang diberikan dari pemerintah kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu atau rentan miskin untuk menyelesaikan pendidikannya. Sedangkan KIP itu bentuknya kartu Mbak, ya, jadi kartu kayak ATM gitu. Itu sebagai penanda atau identitas bagi peserta PIP. Itu hasil dari pemadatan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tentunya ada dinas sosial ya. Ya, di dinas sosial. Dan satu peserta PIP hanya berhak mendapatkan satu kartu. Berarti untuk memasukkan ke KIP berarti tetap harus lewat DTKS nggak Pak? Ya. Terus persyaratannya apa aja sih Pak? Soalnya banyak yang bertanya nih, persyaratannya apa aja gitu untuk dapat KIP ini. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan KIP ini itu ada 2 jalur. Yang pertama melalui pemadatan DTKS ya, dari Dinsos, juga melalui usulan dari Kemendikbud, dari dinas. Ya. Kalau dari dinas ya, kita peserta siswa dari keluarga yang miskin atau rentan miskin datang ke lembaga pendidikan atau ke sekolah agar sekolah nanti memasukkan ke Dapodik. Jadi kita kalau di sini ada DTKS, di Dikbud, di Kemendikbud itu ada Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi di situ data baik profil sekolah, sarprasnya maupun SDM dan siswanya ada komplit di situ. Nah, jadi nanti sekolah mengusulkan melalui itu. Setelah diusulkan oleh sekolah, nanti Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi. Dan kalau memang itu masuk untuk mendapatkan PIP, tentunya nanti Kemendikbud akan mengeluarkan SK penetapan. Sedangkan yang kedua bisa melalui DTKS, kan seperti itu. Syaratnya antara lain siswa harus menyiapkan berkas berupa kartu keluarga, akta kelahiran, terus kartu keluarga sejahtera, KKS ya, dari orang tuanya. Dan kalau tidak mempunyai ya
bisa minta surat keterangan tidak mampu dari RT RW atau desa kelurahan. Oh, berarti hanya dari surat keterangan tidak mampu bisa ya Pak untuk Ya, mengajukan sesuai itu? dengan syaratnya bisa. Sebagai pengganti dari KKS itu. Ya. Terus rapotnya, nah, terus ada surat keterangan DSM dari sekolah. Begitu ya Pak. Berarti tetap harus memenuhi persyaratan tersebut untuk mendapatkan KIP ini. Kalau jangka waktunya antara membuat persyaratan atau mengumpulkan persyaratan hingga cetak kartu berapa lama Pak? Kalau itu kewenangan dari pusat nih Pak. Jadi kita hanya bisa mengusulkan saja ke sana untuk verifikasi dan sebagainya. Terus ketersediaan kuota yang penting di sini. Ya. Jadi kalau memang memenuhi tapi kuotanya tidak sudah penuh, full, ya tentunya nanti akan ada verifikasi lagi. Begitu ya Pak. Kalau mekanismenya tadi yang seperti yang tadi ya Pak, berarti membuat persyaratannya itu terus dibawa ke sekolah setelah terus itu nanti sekolah memasukkan ke Dapodik. Oh iya. Terus kemarin ada beberapa yang bertanya Pak, kan dari kami sudah mengeluarkan surat DTKS, terus dibawa ke sekolah, ternyata ada operator sekolah yang tidak masuk ke Dapodik, itu solusinya bagaimana Pak? Dia sudah punya DTKS? Iya, sudah masuk DTKS, tapi waktu di sekolah kan dilampirkan, katanya masih belum masuk, itu seperti apa? Mungkin sistemnya Mbak. Oh ya, iya. Mungkin kita di sekolah itu hanya ngeklik aja kok, ngeklik ini layak gitu loh. Oh, kan nggak sulit. Iya. Ya mungkin nggak bisanya karena sistem di pusatnya. Oh iya, mungkin karena sistem proses di sananya ya Pak, atau enggak, gimana? proses di sananya mungkin lamanya dan sebagainya, atau penolakan dari pusat mungkin seperti itu. Iya, boleh. Kalau jumlah penerima KIP sendiri di Kabupaten Tegal ada berapa Pak? Kalau di tingkat SD itu ada sekitar 33.000. Oh, banyak ya Pak? Ya, di tingkat SMP sekitar 17.000. Jadi hampir seperempatnya dari jumlah siswa di Kabupaten Tegal. Ya, yang mendapatkan KIP ini. Iya. Iya. Terus besaran untuk KIP sendiri nominalnya berapa Pak? Untuk SD, SDLB dan kejar paket ya. Kita juga ada kejar paket. Kejar paket itu non formal. Ya, itu besarannya 450.000 per tahun. 500.000 per 450.000 per tahun. Kecuali bagi siswa kelas 1 semester gasal. Ya, dan kelas 6 semester genap. Itu menerimanya 225.000 per semester. Oh, berarti per 6 bulan ya Pak? Ya. Nanti mendapatkan bantuan itu 280.000. Ya, di luar kelas 1 dan 6 itu 450 per tahun. Ya. Itu untuk tingkat SD. Sekarang untuk tingkat SMP, SMPLB dan paket B itu 750.000 per tahun. Ya, sama saja untuk kelas 9 di semester genap hanya mendapatkan 375 per semester. Kan alasannya kenapa beda-beda itu karena apa Pak? Itu aturan dari pusat ya Pak? Iya. Kalau di sini kan banyak ya Pak yang bertanya tentang KIP gitu. Berarti kan berarti harus ada kerjasama yang baik ya antara dinas sosial dengan dinas pendidikan. Betul. Kalau kewajibannya apa Pak untuk penerima kewajiban penerima? Ya jadi setiap pemegang KIP ya, KIP itu menjadi tanggung jawab penuh si pemegang KIP, si pemegang KIP. Tentunya mempunyai tanggung jawab. Yang pertama adalah menyimpan kartu tersebut dengan baik, jangan sampai rusak ataupun hilang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini yang penting Mbak, menggunakan dana PIP sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan pendidikan. Oh iya Pak, ada yang dana KIP tapi dibuat untuk apa gitu ya Pak? Ya, sewu ya, bisa juga karena campur tangan dari orang tua dan sebagainya. Jadi tidak digunakan untuk relevan dengan pendidikan. Dan yang penting lagi, dia tidak putus sekolah. Berarti persyaratannya itu. Ya, kalau putus sekolah ya udah selesai. Berarti nanti tidak dapat itu ya Pak, tidak dapat bantuan lagi. Iya, intinya PIP itu agar si siswa bisa melangsungkan pendidikannya sampai selesai, tidak terkendala oleh biaya. Seperti itu. Terus kan tadi untuk menjaga kartu KIP tetap
bagus ya Pak kondisinya. Tapi apabila ada KIP yang hilang atau rusak, itu bagaimana Pak solusinya? Ya, jadi apabila ada kartu KIP yang hilang atau rusak, segera saja menghubungi layanan aduan ya melalui halaman kemdikbud.pip.go.id. Berarti secara online gitu? Secara online. Kalau untuk offline berarti? Ya bisa datang ke sekolah. Bisa datang ke sekolah. Oh, nanti sekolah yang mengupload datanya. Mengupload datanya ke sana. Agar segera diganti. Segera diganti. Yeah. Berarti untuk membawa persyaratan lagi atau tetap hanya menyampaikan nomor itunya aja, nomor KIP-nya. Kalau dan identitas diri. Oh, bawa identitas diri dan KIP nomor KIP-nya. Berarti untuk bagi sobat sosial yang ternyata KIP-nya hilang atau rusak, bisa langsung melalui laman kemdikbud.pip.go.id. Atau bisa juga secara offline, yaitu datang ke sekolah. Ya, biar dibantu oleh operator dari sekolahnya untuk itu mencetak baru ya Pak berarti. Ya, mengusulkan ke pusat. Iya, mengusulkan ke pusat. Kalau PIP atau KIP sendiri ada nggak Pak lembaga pengawasannya gitu? Setiap program tentunya ada Mbak, apalagi ini program pemerintah pusat ya. Ya, tentunya ada pengawasan intern maupun ekstern. Intern jelas dari sekolah. Ya. Kalau ekstern kita di PIP itu ada lembaga yang mengawasi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, BPKP, Itjen Kemendikbudristek, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, ya, dan juga masyarakat. Masyarakat secara eksternal bisa. Berarti masyarakat juga seandainya menemukan kasus hal-hal di lapangan ternyata PIP ini tidak digunakan semestinya juga bisa melapor gitu Pak? Bisa ke laman itu. Ke laman itu juga. Iya, kemdikbud.pip.go.id. Berarti kalau seandainya offline juga bisa melaporkan gitu ke sekolah. Ke sekolah Pak, ini ternyata ya dapat bisa PIP nanti. Tapi nggak ya, dipakai nanti itu, kita verifikasi. Gitu, verifikasi. Klarifikasi dan sebagainya. Sama penerima PIP-nya. Iya. Aduannya apa kan seperti itu. Iya. Terus sinergisitas antar OPD kan bagaimana Pak sinergisitasnya? Itu sangat penting Mbak. Ya, kan sebenarnya gini loh. PIP ini kan kerjasama 3 kementerian. Kemendikbudristek, ya, terus Kementerian Sosial, terus Kemenag. Oh iya, ya. Jadi ada 3 ya Pak? Ada 3 yang kerjasama mengelola PIP. Iya. Tentunya kita masing-masing instansi ya mempunyai data tersendiri. Kami menemukan di lapangan apa yang disampaikan Mbak tadi, ya, bahwa ada aduan dari masyarakat bahwa ini sudah tidak layak dan sebagainya. Mungkin saja kan waktu itu si penerima memang secara ekonomi lemah, tapi sering dengan waktu perputaran kehidupan ya, mungkin ekonominya bisa meningkat dan sebagainya, sudah tidak layak. Itu sudah kita sampaikan agar direview lagi di DTKS-nya. Tetapi sampai sekarang banyak yang belum hilang di DTKS. Otomatis kan secara dari tahun ke tahun dia kan keluar terus. Kalau terkait dengan kami di Dapodik, usulan dari Kemendikbud, kalau memang ada hal-hal yang seperti itu kita cocok dan sebagainya, kita bisa langsung di Dapodiknya klik bahwa dia tidak layak, nanti secara otomatis tidak akan turun lagi bantuannya ya, seperti itu. Menyikapi hal seperti itu tentunya harus ada pemadanan data ya, antara kami Dapodik dengan DTKS ya terkait dengan PIP ini. Dan tadi juga Ibu Kepala Dinas menyampaikan bahwa harus ada kerjasama terkait data. Kami juga insya Allah di tahun ini sudah mulai membangun database untuk Dapodik agar bisa nge-link dengan DTKS dan juga data kependudukan dari Dukcapil. Karena kepentingan kami setiap tahun menyelenggarakan PPDB online. Ya, dalam PPDB online itu tentunya di situ ada istilah zonasi ya, zonasi berarti tempat dan sebagainya. Itu kami kalau sudah nge-link ke Dukcapil kan enak, bahwa peserta ini benar-benar zonasinya di sini, lokasinya di sini dan sebagainya.
Nah, terkait dengan DTKS, tentunya di situ di dalam PPDB online itu ada istilahnya afirmasi bagi yang miskin atau rentan miskin. Nah, kalau sudah ngecun dengan DTKS tentunya kan kepenak secara sistem mudah gitu loh. Supaya juga satu data ya Pak, karena kadang kan datanya kan beda-beda. Di sini menyatakan miskin, di sini tidak. Nah, itu permasalahannya. Nah, untuk melingkan jadi satu data dan satu sumber, ya nanti mungkin di itu ya Pak, diadakan pelingan itu ya. Kalau saya dengar-dengar juga ada KIP untuk kuliah ya Pak. KIP untuk kuliah ada, tapi itu bukan ranah kami. Okay. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten itu hanya mengelola pendidikan di tingkat dasar. Jadi dari PAUD, SD dan SMP saja. Ya. SMA dan SMK itu sudah kewenangan dari provinsi. Iya, berarti untuk KIP kuliah bukan kewenangan saya tidak bisa menjawab. Iya, soalnya kan itu juga program baru ya Pak untuk KIP kuliah, dan saya dengar juga kan juga harus ada verifikasi dari kuliahnya juga masuk atau tidaknya. Ya, mungkin melalui universitas dia. Kalau untuk kegunaan PIP sendiri itu apa saja Pak kegunaan? Kegunaan PIP tentunya tadi kan sudah saya sampaikan untuk keberlangsungan pembelajaran ya, pendidikan ya, untuk memberi peralatan sekolah, untuk transportasi, terus untuk uang saku. Uang saku sehari-hari itu menggunakan KIP sekolah. Jangan buat beri beras. Iya, kadang kan ada yang kebutuhannya mumpung ada bansos nih. Nah, itu. Jadi digunakan untuk itu. Berarti nanti itunya ditransfer kan Pak, bantuannya ditransfer. Itu langsung masuk ke rekening yang penerima. Tidak melalui dinas atau sekolah. Iya, berarti mungkin harus ada pengawasan juga waktu mengambil atau apa gitu. Ya, itu mungkin tadi kan ada instansi pengawas ya, kayak PPK, PPKP dan Itjen Kemendikbud seperti itu. Ya, memang kita kesulitan di situ Mbak, mengawasi di lapangannya. Untuk pengawasan sendiri sebenarnya ada jadwalnya nggak Pak? Atau 6 bulan sekali diawasin atau gimana? Ya, kita hanya sekedar menyampaikan saja bahwa ini mulai cair dan sebagainya. Untuk di lapangannya kan nggak mungkin. Kita harus nunggu orang ngambil di ATM, terus nanti mau kemana ini? Ternyata larinya ke pasar dan sebagainya, kan nggak mungkin. Nah, itulah yang kita butuhkan, pengawasan eksternal dari masyarakat. Seperti itu. Masyarakat sendiri, baik dari keluarga juga mungkin ya Pak, untuk mengingatkan dari tetangga dan sebagainya. Kan yang lebih tahu mereka ya. Kalau kita dari dinas, saya kira nggak mungkin lah untuk menjangkau segitu banyaknya ribuan penerima PIP. Iya Pak, di Kabupaten Sigli juga ribuan ya Pak, puluhan ribu bahkan untuk KIP. Ya, semoga ya dalam adanya KIP ini membantu ya Pak untuk masyarakat ataupun anak-anak yang sebenarnya pengen sekolah. Kalau seandainya nih Pak ada anak yang pernah putus sekolah terus pengen sekolah lagi tapi nggak punya biaya, apakah bisa diajukan dalam KIP? Nah, itu salah satu tujuan kayak PIP itu Mbak. Iya. Yang pertama adalah membantu pembiayaan. Yang kedua, meminimalisir anak putus sekolah. Yang ketiga, itu mengajak anak yang sudah putus sekolah untuk bisa sekolah lagi. Kan kita tadi sudah sebutkan ada pendidikan juga non formal. Dia bisa melalui paket A, paket B, paket C. Berarti itu juga tetap tercover ya Pak untuk KIP sendiri. Ya, justru itu tujuan utama. Iya, dan bantuannya sama Pak. Sama saja, sama seperti SMA formal atau SD formal dan lain sebagainya. Terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini bermanfaat untuk sobat sosial yang ada di rumah maupun untuk masyarakat yang menonton podcast ini ya. Dan apabila ada kesalahan kata maupun buatan, jadi kami mengucapkan mohon maaf. Dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya yang akan hadir bintang tamu yang tidak kalah spesial dan tidak kalah inspiratif. Salam sobat sosial. Salam.